Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Master Aula Bintang Ungu mengangguk. Alasan mengapa dia mencurigai pria tua berjubah biru itu adalah karena pria tua ini menjadi terkenal di sekitar Purple Star Hall dalam beberapa hari terakhir. Orang tua ceroboh itu menyatakan bahwa jenius yang luar biasa telah muncul di klan Surgawi Chu. Lebih jauh lagi, menurut orang tua itu, meskipun kultivasi Chu Feng belum mencapai ranah Utmost Exalted, tapi dia adalah spiritualis dunia jubah suci tanda naga, dan juga memiliki harta spesial padanya yang memungkinkan kekuatan tempurnya begitu kuat, sehingga bahkan peringkat 3 Utmost Exalted tidak akan cocok untuknya. Jika begitu, Purple Star Hall tidak salah jika mencurigainya. Dan yang paling penting, karena identitas lelaki tua itu tidak diketahui. Dia bukan dari Aula Bintang Ungu. Namun kebetulan juga, bahwa Master Hall Purple Star tidak dapat melihat melalui kultivasinya. Terlebih lagi, pria tua itu sangat arogan. Meskipun dia jelas-jelas tinggal di wilayah Aula Bintang Ungu sebagai tamu, tapi dia sama sekali tidak menempatkan Aula Bintang Ungu di matanya. Sehari sebelumnya, dia akhirnya berdebat dengan tetua Purple Star Hall dan secara terbuka melukainya. Kemudian, dia bahkan menyatakan bahwa Purple Star Hall tidak lebih dari sekelompok semut. Kesombongan apa yang dia tunjukkan ini? Semua tetua Purple Star Hall sangat marah setelah mereka mengetahui masalah ini. Bahkan Master Hall Purple Star telah berangkat secara pribadi untuk merawat pria tua berjubah biru itu. Namun pada saat dia tiba, pria tua berjubah biru itu sudah melarikan diri. Karena itulah, masalah ini akhirnya bisa tercerahkan. Pria itu memang sangat mencurigakan. Sebenarnya, bawahan ini juga mencurigainya sebagai orang yang mengendalikan tetua kita, dan mengungkapkan rahasia kita. Tapi dia takut pada Master Aula, dan telah melarikan diri. Karena sejak dia muncul, dia telah memuji orang dari generasi muda dengan nama Chu Feng. Dari cara bawahan ini melihatnya, orang itu sangat mungkin ada hubungannya dengan Chu Heavenly Clan. Ini benar, dia pasti kaki tangan mereka. Siapa yang akan berpikir bahwa Chu Heavenly Clan yang tampaknya tidak bersalah itu, sebenarnya akan sangat tercela seperti ini. Bawahan ini akan pergi dan memberi mereka pelajaran sekarang juga, kata Pang Yuyang saat ia bersiap untuk pergi. Tunggu, Master Aula Bintang Ungu berbicara dan menghentikannya. Master Surgawi yang Maha Melihat mengatakan, bahwa kita tidak boleh menyerang 10 kekuatan selama periode waktu ini. Kita harus membiarkan alam mengambil jalannya, kata Master Aula Bintang Ungu. Tapi Tuan, klan Surgawi Chu telah meninggalkan alam Varians Bintang Ungu. Mereka telah dieliminasi. Bahkan jika seseorang ingin menemukan harta karun kultivasi, itu tidak akan ada hubungannya dengan Chu Heavenly Clan, kata Pang Yuyang. Apakah kamu perlu mengatakan itu padaku? Bagaimana mungkin aku tidak mengerti hal itu? Namun untuk hal-hal seperti takdir, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat. Untuk berjaga-jaga, lebih baik kita menunggu dulu. Setelah semua, baik klan Surgawi Chu maupun pria biru itu, mereka tidak akan bisa lepas dari genggaman telapak tanganku. Hanya sampah dari Starfield yang terabaikan saja, apakah mereka benar-benar berani menentang Purple Star Hall-ku? Aku akan membuat mereka tahu konsekuensi seperti apa yang akan mereka hadapi. Ekspresi percaya diri terkonsentrasi ada di wajah Master Aula Bintang Ungu, saat dia mengucapkan kata-kata itu. Ekspresi kejam juga hadir di matanya. Sementara hanya kekuatan dari 10 bintang terabaikan yang dapat memasuki alam Varians Bintang Ungu, karena seberapa terkenalnya alam bintang Varians Ungu, orang-orang yang ada di luar mulai mendiskusikannya. Diskusi mereka terutama difokuskan pada 3 topik. Topik yang pertama, yang mana dari 10 kekuatan itu memiliki peluang terbesar, untuk mendapatkan hadiah dermawan Purple Star Hall dari peringkat 3 martial skill tertinggi. Lalu yang kedua, apakah 10 kekuatan itu bisa menemukan harta karun legendaris? Dan yang ketiga, mengapa Aula Bintang Ungu tiba-tiba memperlakukan 10 kekuatan dengan sangat baik? Topik kedua sebenarnya bisa diabaikan. Meskipun banyak orang mendiskusikannya, tapi mayoritas dari mereka semua merasa bahwa 10 kekuatan ini tidak akan dapat menemukan harta karun legendaris. Lagi pula, bahkan Purple Star Hall sendiri tidak dapat menemukannya setelah mencarinya begitu lama.
Jadi, bagaimana mungkin 10 kekuatan itu dapat menemukannya? Adapun topik ketiga, karena takut memprovokasi Purple Star Hall, kerumunan mendiskusikannya secara pribadi. Dengan demikian, apa yang paling banyak dibicarakan orang banyak adalah topik pertama. Selain itu, sebagai individu berjubah biru misterius telah menyebarkan informasi kemampuan Chu Feng di sekitar, semua orang merasa bahwa Chu Heavenly Clan mungkin menjadi kuda hitam. Selain itu, pria tua berjubah biru itu juga sangat kuat. Dia bahkan secara terbuka menghina Purple Star Hall dan melukai tetua mereka. Meskipun dia akhirnya melarikan diri dari Hall Master Hall Purple Star, tapi semua orang masih merasa bahwa kata-katanya kemungkinan besar memang benar. Selanjutnya, mereka semua merasa bahwa orang tua itu memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Surgawi Chu. Jika tidak, mengapa seseorang sekuat dia memproklamasikan prestasi masa lalu Chu Feng berulang kali? Bergemuruh. Tiba-tiba saja guntur bergemuruh, dan langit berubah warna. Tanda abnormal sebenarnya muncul dari kedalaman Purple Star Hall, dan itu adalah hamparan awan putih yang luas. Awan putih itu sangat umum terlihat. Seseorang biasanya tidak mengaitkan awan putih dengan tanda-tanda abnormal. Namun kebetulan saja, bahwa awan putih yang muncul sangat luar biasa. Raungan gemuruh bisa terdengar dari dalam awan putih, dan raungan itu sangat menusuk telinga. Namun, seseorang tidak bisa melihat kilat. Selanjutnya, awan putih menyerupai gelombang raksasa yang mengalir keluar dari dalam Purple Star Hall seperti tsunami. Saat mereka melonjak ke langit yang luas dan mendatangkan malapetaka di seluruh area, mereka langsung menutupi seluruh langit yang luas. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa para pembudidaya mampu melihat sangat jauh. Namun, awan putih yang menutupi seluruh langit itu terlihat oleh para pembudidaya. Jika hanya itu saja, itu bukan tanda yang abnormal. Alasan mengapa semua orang merasa itu adalah tanda yang tidak normal adalah, karena aura suci dipancarkan dari awan putih tanpa batas. Diselimuti oleh aura itu, semua orang bisa merasakannya dengan sangat baik. Aura suci itu terlalu kuat sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang berani menghujat awan, dan tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Apa yang terjadi di sini? Mengapa awan suci seperti itu muncul? Selanjutnya, itu menyebar dari jauh di dalam Purple Star Hall. Kerumunan pun membuat tebakan tanpa henti. Bas-bas. Tiba-tiba saja, awan putih itu berubah. Sebuah pola muncul di awan putih, dan pola itu benar-benar bergerak. Melihat dengan cermat, apa yang muncul di awan putih itu adalah peta besar. Namun, peta itu nampak hidup. Semua yang ada di peta itu sangat jelas dan realistis. Bahkan ada orang yang bergerak dan bertarung di peta. Cepat lihat, bukankah itu orang-orang dari Paviliun Abadi Naga Phoenix? Orang-orang di sana adalah klan Surgawi Miao. Oh surga, mungkinkah itu adalah Beast Variants Purple Star yang legendaris? Mereka terlihat sangat menakutkan. Kerumunan yang bingung segera meledak dengan penuh kegemparan. Mereka akhirnya menyadari, apa peta yang muncul di awan putih yang luas itu. Ternyata peta itu benar-benar menerangi Purple Star Variants Realm. The Purple Star Variants Realm yang misterius, tempat yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang banyak sepanjang hidup mereka, itu ditunjukkan kepada mereka dengan cara seperti itu. Mengapa ini tiba-tiba terjadi? Mengapa keadaan di dalam Purple Star Variants Realm tiba-tiba muncul dari tanda abnormal? Semua kerumunan merasa sangat bingung, dan semua mengalihkan pandangan kepada orang-orang dari Aula Bintang Ungu. Mereka ingin mendapat jawaban dari mereka. Namun kenyataannya adalah, bahwa bahkan orang-orang dari Aula Bintang Ungu tertegun oleh pemandangan di depan mereka. Mereka benar-benar bingung. Selain itu, Master Hall dari Aula Bintang Ungu dan Pang Yuyang sebenarnya sangat gembira. Meskipun mereka masih berada di dalam area terlarang itu, tapi mereka juga terganggu karena seberapa besar tanda abnormal itu. Ketika mereka melihat keluar dari area terlarang, mereka juga bisa melihat tanda abnormal yang menutupi langit. Melihat formasi besar di dalam area terlarang, mereka menemukan bahwa formasi besar telah berubah. Formasi besar itu memancarkan aura suci yang sama dengan tanda abnormal. Aura suci yang dipancarkan itu berasal dari sumber daya kultivasi legendaris. Master Surgawi yang Maha melihat benar-benar menakjubkan. Master Hall dari Aula Bintang Ungu dan Pang Yuyang memuji Master Surgawi yang Maha melihat tanpa henti. Pemandangan di depan mereka adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di Aula Bintang Ungu sejak berdiri.
Pertama adalah tanda abnormal di dalam Purple Star Variance Realm. Segera setelah itu, tanda tidak normal itu benar-benar keluar dari alam Variance. Mereka merasa bahwa semua perubahan itu terkait dengan Master Surgawi yang Maha Melihat. Ternyata Master Surgawi yang Maha Melihatlah yang telah memberi mereka kesempatan ini. Melihat tanda abnormal itu, mereka menjadi lebih yakin bahwa mereka kemungkinan besar dapat menemukan harta karun legendaris. Kerumunan merasa tidak percaya ketika melihat tanda abnormal, yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi itu. Namun ketika tanda abnormal terus menggantung di langit, mereka tidak punya pilihan selain percaya itu nyata. Meskipun mereka masih terguncang olehnya, tapi kejutan di hati mereka secara bertahap telah ditekan. Mereka mulai berhenti merenungkan, mengapa tanda abnormal akan muncul untuk fokus pada keadaan di dalam Purple Star Variance Realm. Segera, kerumunan menemukan bahwa orang yang lelaki biru tua misterius itu katakan tentang kemampuan Chu Feng, dia tidak ada di alam bintang Variance ungu sama sekali. Bahkan klan surgawi Chu tidak hadir di alam Purple Star Variance. Hal ini membuat kerumunan merasa sangat bingung. Mungkinkah Chu Heavenly Clan belum memasuki Purple Star Variance Realm? Pada saat kerumunan bingung, eselon atas alam bintang ungu memberi izin, dan orang-orang dari alam bintang ungu mulai menyebutkan apa yang terjadi pada klan surgawi Chu. Setelah mengetahui bahwa Chu Heavenly Clan telah melarikan diri dari Purple Star Variance Realm setelah mereka menemukan bahaya, dan bahwa Chu Feng berpura-pura sakit dan tidak pernah sekalipun menunjukkan dirinya, kesan orang banyak tentang Chu Feng pun telah jatuh sangat besar. Chu Heavenly Clan dan Chu Feng segera menjadi sasaran kritik orang banyak. Bahkan pria tua berjubah biru yang telah menyatakan bahwa Chu Feng adalah seorang jenius yang luar biasa, dia sedang diserang secara lisan oleh orang banyak. Kerumunan merasa bahwa pria tua berjubah biru itu dengan sengaja menipu mereka. Mereka merasa bahwa Chu Feng tidak jenius sama sekali, dan Chu Heavenly Clan hanyalah sampah. Sudah lebih dari selusin hari sejak 10 kekuatan Tuan memasuki alam bintang ungu Variance. Dan sudah lebih dari 20 hari sejak Chu Feng kehilangan kesadaran. Akhirnya, Chu Feng perlahan-lahan mulai tersadar. Ketika dia sadar kembali, zat beracun yang telah mempengaruhi dirinya menghilang sepenuhnya, dan kondisi mentalnya bahkan lebih baik daripada sebelum racun itu menyala. Selanjutnya, bahkan ada ekspresi kegembiraan di wajah Chu Feng. Benar-benar tidak pernah aku harapkan, untuk benar-benar mendapat keuntungan dari bencana ini. Chu Feng tersentak dalam hatinya, dan dia memang mendapat untung dari bencana. Ketika Chu Feng pertama kali disiksa oleh zat beracun, dia tidak bisa menanganinya karena seberapa kuat racun itu, sehingga dia akhirnya kehilangan kesadaran. Selama periode waktu itu, Chu Feng kehilangan hubungannya dengan semua orang di sekitarnya. Rasa sakit adalah satu-satunya sensasi yang bisa dia rasakan. Namun kemudian, garis keturunan spiritualis dunia di dalam dirinya benar-benar muncul untuk melindunginya. Garis keturunannya itu mulai melawan racun. Konfrontasi antara kekuatan garis keturunannya dan zat beracun itu cukup kuat, tetapi tidak hanya itu tidak membahayakan kehidupan Chu Feng, tapi itu malah sedikit menekan kekuatan zat beracunnya. Memang benar, zat beracun itu terlalu kuat. Bertindak sendiri, sementara kekuatan garis keturunannya mampu menekan zat beracun, tapi efeknya tidak terlalu baik. Namun meski begitu, itu masih berhasil memungkinkannya untuk secara bertahap mendapatkan kembali kesadarannya. Ketika Chu Feng menyadari bahwa garis keturunan spiritualis dunianya mampu mengambil zat beracun, ia mulai mengendalikan garis keturunan spiritualis dunianya untuk menentangnya. Dia ingin menekan zat beracun itu sepenuhnya. Selama periode waktu ini, sesuatu yang aneh pun terjadi. Chu Feng merasakan keberadaan istimewa itu lagi. Keberadaan itu tersembunyi jauh di dalam dunia roh Chu Feng. Dia hanya merasakannya ketika dia menerobos ke spiritualis dunia jubah suci tanda naga. Keberadaan itu memiliki penampilan seekor naga. Namun itu bukanlah naga, tapi itu memancarkan aura yang sangat sakral, dan mengandung kekuatan yang sangat besar. Dan yang paling penting adalah, Chu Feng merasakan bujukan yang sangat besar darinya. Ketika Chu Feng pertama kali menemukannya, dia pun ingin terhubung dengannya. Namun dia segera diserang, dan hampir lumpuh saat dia menyentuhnya dengan kekuatan rohnya. Sejak itu terjadi, Chu Feng tidak lagi berani mencoba merasakannya, apalagi terhubung dengannya. Dia tidak akan pernah menduga bahwa keberadaan misterius itu tiba-tiba muncul, itu ketika dia mengendalikan garis keturunannya untuk menekan zat beracun.
Hal ini telah membawa kepanikan besar bagi Chu Feng. Namun setelahnya, adegan yang mengejutkan Chu Feng pun terjadi. Keberadaan misterius itu tidak lagi hanya tampak samar-samar terlihat, tetapi malah mendekati Chu Feng atas kemauannya sendiri. Selain itu, ia tidak lagi memiliki permusuhan, dan malah diisi dengan niat baik. Karena itulah, Chu Feng menyadari bahwa keberadaan misterius sangat mungkin berencana untuk membantunya. Dengan begitu, Chu Feng memutuskan untuk mengambil risiko. Dia pun memutuskan untuk mencoba menghubungkan dengan keberadaan misterius lagi. Dan yang mengejutkannya adalah, upaya itu sukses dan berjalan mulus. Dia benar-benar berhasil terhubung dengan keberadaan misterius itu. Dengan bantuan keberadaan misterius itu, Chu Feng mulai menekan zat beracun sepenuhnya. Ketika zat beracun itu benar-benar ditekan, keberadaan misterius itu sebenarnya menyatu dengan Chu Feng, dan menjadi bagian dari garis keturunan spiritualis dunianya. Ketika Chu Feng sepenuhnya sadar, dia bisa merasakan betapa kuatnya keberadaan misterius itu. Eksistensi misterius itu tidak hanya membantunya menekan zat beracun, tetapi juga memperkuat seluruh tubuhnya. Spiritualis dunia ubah suci tanda naga hanya memiliki kekuatan bertarung setara dengan peringkat 1 Utmost Exalted. Namun Chu Feng sekarang memiliki kekuatan pertempuran, yang setara dengan peringkat 2 Utmost Exalted. Menambahkan pada 9 naga Sein Cloak dan kekuatan garis keturunannya, teknik roh dunia Chu Feng sekarang memiliki kekuatan pertempuran yang setara dengan peringkat 4 Utmost Exalted. Alasan untuk perubahan ini adalah, semua ini karena Chu Feng telah berasimilasi dengan kekuatan misterius itu. Tapi jika bukan karena zat beracun menyiksanya yang menyebabkan kekuatan garis keturunannya untuk melindunginya secara mandiri, maka kekuatan misterius itu tidak akan membantunya pada saat yang genting. Pada gilirannya, mustahil baginya untuk mendapatkan kendali atas kekuatan misterius itu dalam waktu sesingkat itu. Apa yang sedang terjadi? Namun tepat setelah Chu Feng sadar kembali, dia segera menutup matanya lagi. Alasan untuk itu adalah, karena dia merasakan keberadaan kekuatan misterius itu lagi. Seperti saat dia pertama kali menemukannya, keberadaan misterius itu masih sangat mengesankan dan bersifat ilahi, begitu penuh dengan kemisteriusan dan hanya bisa samar-samar terlihat, kekuatan seperti itu bisa menghilang kapan saja. Apa yang terjadi? Aku sudah jelas memahami itu, aku sudah jelas menyatu dengan kekuatan itu. Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Apakah aku gagal? Mungkinkah itu keluar dari tubuhku? Pikir Chu Feng yang khawatir. Dia berpikir bahwa dia gagal menangkap kekuatan itu. Namun dia segera menemukan, bahwa kekuatan yang dia pegang dan berhasil berasimilasi masih ada di dalam tubuhnya. Tetapi karena kekuatan misterius itu telah berasimilasi dengannya, lalu apa kekuatan misterius yang muncul sekarang ini? Tunggu, keberadaan misterius ini berkali-kali lebih kuat daripada yang aku asimilasikan. Bahkan bentuknya berbeda. Ini lebih besar dari yang aku asimilasikan. Mungkinkah ini kekuatan yang sama sekali baru? Jika itu benar-benar terjadi, maka jika aku bisa berasimilasi dengan kekuatan baru ini, bukankah itu berarti kekuatan pertarunganku akan meningkat lagi? Mungkinkah ini kekuatan sebenarnya dari spiritualis dunia jubah suci tanda naga? Kekuatan pertempuran spiritualis dunia jubah suci tanda naga tidak terbatas hanya setara dengan peringkat 1 Utmost Exalted saja, tapi sebaliknya, mereka bisa mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Ketika pikiran ini muncul di benaknya, Chu Feng mulai dengan cermat memeriksanya. Akhirnya, Chu Feng mengkonfirmasi dugaannya. Dan hal ini membuatnya sangat bersemangat. Secara alami, dia ingin menangkap kekuatan yang lebih kuat ini. Kekuatan pertempuran dari teknik roh dunianya ini, itu telah meningkat setelah dia memahami kekuatan misterius tersebut. Chu Feng ingin tahu seberapa jauh kekuatan pertarungan teknik roh dunianya akan meningkat, itu jika dia menangkap kekuatan misterius yang lain. Meskipun Chu Feng telah mencapai hambatan dalam hal kekuatan bela dirinya, dan tidak dapat membuat terobosan, tapi dia merasa bahagia jika dia dapat meningkatkan kekuatan pertempuran teknik roh dunianya. Dihadapi dengan bujukan seperti itu, Chu Feng memutuskan untuk bertindak. Menggunakan kekuatan rohnya, dia dengan hati-hati berusaha untuk terhubung dengan kekuatan misterius itu. Selanjutnya setelah mengalami pelajaran dari pertama kalinya, dan pengalaman dari berasimilasi dengan kekuatan misterius, Chu Feng merasa bahwa kekuatan keturunannya mungkin memiliki daya tarik besar terhadap kekuatan misterius.
Dengan demikian, Chu Feng tidak hanya melepaskan kekuatan rohnya, tetapi ia juga mengintegrasikan kekuatan garis keturunannya ke dalam kekuatan rohnya. Menggunakan itu, ia berusaha untuk terhubung dengan kekuatan misterius yang bahkan lebih kuat. Menjerit. Namun setelahnya, Chu Feng diserang saat dia melakukan kontak dengannya. Tidak hanya dia menemukan seluruh tubuhnya merasa lumpuh, tetapi bahkan jiwanya juga diserang. Pada saat itu, Chu Feng merasa bahwa dia berada di jurang kematian. Karena hal-hal yang terlalu menyakitkan, Chu Feng bahkan menjerit kesakitan. Dampak dari serangan kali ini jauh lebih ganas daripada yang terakhir. Itu sangat kuat, sehingga Chu Feng kehilangan kesadarannya. Setelah lama berlalu, Chu Feng perlahan-lahan mulai tersadarkan. Ketika dia sadar kembali, suara yang familiar terdengar di telinganya. Chu Feng, apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Chu Feng segera membuka matanya ketika dia mendengar suara itu. Saat itulah dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di dalam kamar, dan Chu Hanpeng berdiri di depannya sambil menatapnya dengan gugup. "Tetua Agung, aku baik-baik saja," kata Chu Feng. "Kamu baik-baik saja sekarang. Itu hebat. Chu Feng, akhirnya kamu bangun." Chu Hanpeng yang dingin dan terpisah pun benar-benar menangis. "Lord Supreme Elder, sudah jangan menangis. Bukankah aku sudah bangun?" ucap Chu Feng menghiburnya. "Baiklah. Aku akan berhenti menangis, aku terlalu tua, dan mungkin sudah tidak berguna." Chu Hanpeng menyeka air matanya dan memaksakan senyumnya. Mungkin bahkan dia tidak tahu seberapa besar tekanan yang dia alami selama periode waktu ini. Itulah sebabnya, dia akhirnya kehilangan kendali emosinya ketika Chu Feng terbangun. "Lord Supreme Elder, berapa lama aku tidak sadarkan diri? Apakah kita berada di Aula Bintang Ungu sekarang?" Chu Feng mengajukan pertanyaan berturut-turut dengan cepat. Selama dia tidak sadar, Chu Feng telah fokus menggunakan garis keturunan roh dunianya untuk melawan racun sepanjang waktu. Karena itulah, dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Bukan saja dia menemukan tempat dia bangun dengan perasaan asing, tetapi dia juga tidak tahu apa yang terjadi selama dia tidak sadar, atau apa yang mungkin dikatakan orang kepadanya ketika dia tidak sadar. "Senang sekali kamu baik-baik saja sekarang, sungguh senang kamu baik-baik saja sekarang." Melihat bahwa Chu Feng telah pulih, Chu Hanpeng dipenuhi dengan emosi. Setelah itu, ia secara kasar memberitahu Chu Feng tentang apa yang terjadi selama dia tidak sadar. Tentu saja, Chu Hanpeng hanya memberitahu Chu Feng kabar baiknya saja, dan bukan kabar buruknya. Misalnya itu dia memberitahu Chu Feng tentang keluarga Xuan Ming yang menyebabkan masalah bagi mereka, dan Tanah Suci Gaun Merah datang untuk membantu mereka untuk mempermalukan keluarga Xuan Ming sepenuhnya. Dia juga memberitahu Chu Feng tentang Chu Heavenly Clan mereka, yang memasuki Purple Star Variance Realm untuk dilatih. Akan tetapi, hal-hal buruk yang telah terjadi, misalnya adalah betapa berbahayanya alam varian bintang ungu, dan bagaimana ketua klan mereka terluka parah, ia hanya menyimpannya sendiri. "Di mana Lord Clan Chief? Apakah dia masih di dalam Purple Star Variance Realm sekarang?" tanya Chu Feng. Chu Feng mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu tanpa banyak berpikir. Namun dia memperhatikan bahwa ekspresi Chu Hanpeng berubah setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Meskipun perubahan ekspresi Chu Hanpeng berlangsung sesaat, tapi Chu Feng telah menangkapnya, dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan demikian, dia segera berdiri dan menatap Chu Hanpeng dengan ekspresi serius. "Lord Supreme Elder, katakan yang sebenarnya. Apakah sesuatu terjadi pada ketua klan?" tanya Chu Feng. "Chu Feng, kamu." Melihat Chu Feng seperti itu, Chu Hanpeng tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."